Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan dari kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami untuk ruang kolaborasi di pada mata perkuliahan perancangan dan pengembangan kurikulum. Untuk yang pertama, di sini ada pertanyaan, jika seorang siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematis, dapat membuat atau memberikan contoh atau ilustrasi. Berikanlah contoh konkret bagaimana siswa menjelaskan sebagai bukti siswa telah memahami materi. Baik, menjawab dari slide sebelumnya, yang kita tahu bahwa ada 6 aspek pemahaman dalam pembelajaran menurut Huygens dan Tick, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan, yang kedua, siswa dapat menafsirkan, yang ketiga, siswa dapat menerapkan, keempat, siswa dapat melakukan perspektif, yang kelima, siswa dapat berempati, dan yang keenam, siswa memiliki pengetahuan diri. Di sini di kelompok kami berkesempatan untuk menjelaskan mengenai aspek menjelaskan. Menjelaskan sendiri adalah siswa dapat mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri, membangun hubungan antar topik, mendemonstrasikan hasil kerja, serta menjelaskan teori dengan sebuah data. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran yaitu kegiatan menyajikan informasi baik secara lisan ataupun tulisan secara sistematis untuk menunjukkan hubungan satu dengan yang lainnya. Biasanya bersifat sebab dan akibat. Selanjutnya, siswa akan dianggap menguasai suatu materi bila siswa dapat menafsirkan dan memahami suatu materi sehingga siswa dapat menyelesaikan permasalahan dalam materi pembelajaran tersebut dengan baik. Menggunakan pemahaman akan materi yang telah didapatkan sebelumnya. Selanjutnya, untuk contoh konkretnya, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, temanya teks prosedur untuk kelas 5C. Fase C, gaya belajar peserta didik duduk berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Karena jumlah anggota kelompok setiap gaya belajar berbeda, supaya lebih efektif diskusinya, maka setiap kelompok dengan gaya belajar dibagi menjadi kelompok kecil, yaitu berdiferensiasi, gotong royong, dan kolaborasi. Untuk gaya belajar visual berjumlah 10 siswa, dibagi menjadi 2 kelompok lagi, dan gaya belajar kinestetik sejumlah 12 siswa, dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian gaya belajar auditori sejumlah 8 siswa, dibagi menjadi 2 kelompok. Guru membagi lembar kerja kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Peserta didik dan kelompoknya melakukan diskusi kelompok dengan melakukan kegiatan konkret. Gaya belajar visual untuk peserta didik melihat video pembelajaran tentang teks prosedur, sedangkan gaya belajar kinestetik mempraktekkan membuat makanan dan minuman instan sesuai prosedur yang ada. Gaya belajar auditori, peserta didik membaca dan mewawancara tentang teks prosedur. Setiap kelompok menyajikan hasil diskusi di depan kelas, kelompok lain memberikan umpan balik dari presentasi kelompok yang ada di depan. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang proyek hasil tes prosedur yang dibuat. Peserta didik memilih dan melaporkan rancangan membuat teks prosedur yang akan dibuat, bisa berupa teks, poster, komik, dan lainnya. Peserta didik dengan bimbingan guru menarik kesimpulan kegiatan pembelajaran sebelumnya.
Kemudian peserta didik melakukan refleksi melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada pada ampet refleksi. Baik, pada materi ini dapat kita simpulkan bahwa peserta didik memahami dan mampu menjelaskan tentang penggunaan teks prosedur dan menghubungkan ke dalam pengalaman nyata dalam bentuk teks, poster, maupun komik. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.